Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, tentunya kalian pasti tidak lupa dengan eranya Pak SBY, yang dimana sekjen beliau juga tersandung masalah korupsi. Nah, disinilah perbedaannya Pak SBY dan Ibu Wati. Beliau memang benar-benar ingin memberantas korupsi, bukan malah melindungi koruptor. Yang lebih lucu lagi, malah berlindung di balik nama sang proklamator. Nah, ini ada sejumlah warga yang datang menggeruduk rumah Ibu Wati. Apa saja yang diprotes warga atau yang disampaikan warga sampai berani menggeruduk atau mendatangi atau memprotes Ibu Wati? Langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's. Apa sih yang dibuat oleh Megawati selama dia presiden? Memang dia dipilih tidak melanjutkan karena Gus Dur dilengsarkan, dia naik. Tapi setelah itu Megawati nggak bisa buat apa-apa. Oke. Pak, jangan terlalu jujur, Pak. Lalu tampillah tokoh militer Susilo Bambang Yudhoyono, seorang presiden yang ganteng. 2 periode dilanjutkan lagi oleh siapa? Joko Widodo. Joko Widodo dicalonkan oleh PDIP Megawati. Tapi ketika Joko Widodo hendak melakukan yang lebih lagi, terkesan seolah-olah dibatas-batasi oleh Ibu Megawati. Lalu Joko Widodo keluar dari PDIP, ya. Lalu Adiana Pitupulu banyak ngomong. Ini yang saya bilang, emang hebat apa dia? Saya dapat memutuskan tanpa rapat. Saya tahu yang Wih, ngeri ya. Oke, bisa memutuskan tanpa rapat. Oke. dimaksud itu kan Jokowi. Lo nanti dulu. Makanya menurut saya itu semua adalah kalkulasi saya. Karena apa? Sebagai ketua umum partai, saya ini mendapat hak prerogatif. Apa hak prerogatif? Bahwa saya dapat memutuskan tanpa rapat untuk suatu hal yang sangat urgent. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua. Ini pokoknya untuk masyarakat Indonesia, silakan nilai kalian sendiri dengan akal sehat. Sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Orang tua apa? Siap pedagang. Pedagang. Pedagang apa? Siap. Mau bakso ini. Sejamu. Belum masuk. Siap. Orang tua berapa? Siap ya. Adikmu berapa? Siap 1. Kalian berdua aja. Siap. Adikmu laki perempuan. Siap laki-laki. Hebat bapakmu ya. Siap. Bapakmu tukang bakso akan melahirkan insinyur mesin. Siap. Siap. Pahlawannya bapakmu. Siap. Kau harus sungkem ngomong bapakmu. Siap. Terima kasih. Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih, masih ada jarak. Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama 10 tahun. Mendiang Taufik Kemas, sahabat saya, juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua. Jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum menakdirkan. Belum menakdirkan. Saya tetap menghormati beliau. Ini sekali lagi lah untuk masyarakat Indonesia, tolong nilai dengan cara berpikir yang sehat lah, Pak. Sebagai presiden saya juga dulu, sebelum saya, tidak akan pernah hilang hormat saya kepada beliau. Tetapi kenyataannya memang sekali lagi Tuhan yang Maha Kuasa belum menakdirkan untuk hubungan kami kembali normal. Coba teman-teman kita lihat bersama adab baik dari kedua anak Pak Jokowi mendatangi Bu Megawati Soekarno Putri untuk mengambil tangannya dengan cara membungkuk. Ini adab yang sangat baik. Tetapi yang diberi contoh oleh Megawati Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan justru tidak mengambil tangannya. Silahkan teman-teman semua memberi pendapat contoh mana yang baik.
Sekali lagi tolong nilai dengan akal sehat lah untuk siapapun itulah. Apa sumbangsinya generasi milenial? Sebagai milenial, saya nggak tersinggung, cuma tersulut emosi aja. Dulu saya bangga presiden pertama perempuan. Tapi setelah tahu kinerjanya, walah biasa aja. Ibu sendiri apa sumbangsi ibu selain di label partai terkorup sepanjang masa? Kalau nggak jual nama bapak, emang ibu bisa apa? Saya sebagai milenial, dengan kecanggihan teknologi, bisa viral dan bisa bersuara menjatuhkan banteng pertahanan ibu dengan kekuatan massa dan keberanian saya dalam berbicara. Ibu nggak tahu kekuatan milenial kalau udah speak up itu seperti apa. Tentara Israel aja sampai pup di celana. Ibu lupa, ibu adalah presiden yang ditakuti seluruh rakyat Indonesia. Untuk generasi milenial siapapun itu jangan lupa menolak lupa. Ya iyalah, siapa yang nggak takut coba? Nggak ada yang milih ngaku presiden pula. Ops, sorry. Sebenarnya ketakutan Ibu Mega terhadap Indonesia adalah ketika rakyat sadar akan sejarah dan sadar akan perilaku Ibu saat menjadi presiden. Pertama, mengkudeta makar Gus Dur atau menggulingkan kekuasaan Gus Dur pada masanya. Ya agar bisa digantikan oleh dirinya. Yang kedua, menjual aset nasional itu ke asing seperti Pulau Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang kaya akan minyak mentah. Dan yang ketiga, mengobral SDA ke asing, menghapus skandal korupsi BLBI, dan jangan lupa saat ibu yang jadi presiden banyak kemunduran yang kita rasakan. Dan asal ibu tahu, milenial dan Gen Z adalah orang yang ambisius dan paham digital. Jangan pandang remeh. Ibu nggak kenal hacker yang ditakuti di dunia itu adalah anak-anak milenial atau Gen Z dari Indonesia. Dan penyumbang medali terbanyak itu milenial yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan masih banyak lagi prestasi milenial yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya, SDM Indonesia cuman nggak dimodali dengan baik aja. Padahal saya yakin banyak lagi bibit unggul yang nggak kelihatan karena nggak ada biaya untuk mengembangkan potensinya. Habis dikorup sama pejabat Ibu Mega sendiri. Dan jangan lupa, prestasi ibu tercatat di dalam sejarah sebagai presiden yang menjabat tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi fakta. Dan jangan lupakan kasus suap dan gratifikasi tertinggi yang menyebabkan kerugian negara hingga 39,8 miliar. Dan jangan lupa akan datanya. Setiap generasi punya sosok, dan setiap generasi punya sumbangsihnya. Menurut saya, demo justru bagus daripada diam saja menyaksikan kebobrokan pemimpin negeri ini. Bukankah negeri ini demokrasi, masa anti kritisi? Saya nggak sebut ini, Anda Ibu berkata pada anak muda, Indonesia ya, saya percaya di tangan kalianlah semua perubahan yang tidak sempat saya lakukan. Mungkin saya akan lebih respect dan menghargai Ibu, maka saya akui baru itu pemimpin yang bijaksana. Salam hormat dari saya sebagai milenial kritis. PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya, dibela, dianggap kriminalisasi ini segala macam. Kemarin pas Johnny J Plate ditangkap, kan dia Nasdem tuh ya, dibilang ini nggak ada muatan politik sama sekali. Tapi giliran dia yang kena, dia bilang saya ini terkriminalisasi, saya ini tersakiti, saya ini sengaja. Betul, penuh drama lah. Jadi korban politik. Pret. Kemarin PPN 12% dia yang bikin, dia yang protes. Sekarang giliran ada nih si Hasto, ini udah jelas sekali. Katanya KPK sampai mau digeruduk gara-gara pengen belain Hasto doang. Harun Masiku aja sampai sekarang nggak tahu di mana, tangkap. Terus si Hasto ini udah jelas-jelas ya tangkap aja lah. Diproses gak ada yang dapat pembelaan hukum. Udahlah PDIP. Logowo aja logowo. Mas, ini gimana kalau suami saya tahu? Udah, tenang aja. Suami kamu pasti udah tahu. Sekjen main gila, oke. Paham lah ini siapa, oke. Terus kalau ibu tahu gimana? Ibu juga pasti udah tahu. Biarin dia ngerepot. Saya kan taunya repot sama kamu kan. Lalu posisi Mas nanti di partai gimana? Udah, tenang aja. Saya ini anak emas. Pasti dibelain sama ibu. Lalu kalau media tahu gimana? Gak apa-apa, nanti juga lupa. Saya tinggal pura-pura nangis aja kan. Itu sebenarnya. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi,
Seperti kita dulu, saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Iya betul banget. Oke. Asik. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun, nggak mau turun-turun. Jadi mereka itu materi kritik zaman dulu itu Pak ya? Iya, nggak eligible untuk mengkritik demokrasi. Iya kan? Bu Mega sekarang ini pidato-pidatonya nggak eligible menurut Pak Lans? Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian. Anda kan tanya ke out of touch from reality, gimana caranya? Orang kan semakin tua semakin zamannya hidup di zaman yang berbeda. Tapi kan kita lihat aspirasi dari bawahnya termaktub dalam rakernas, dalam semua kongres kan only one name Pak. Ya apa benar? Apa benar kan? Jangan-jangan abuse of power. Kan pertanyaan saya apa benar? Waduh, paling kita tahu tuh. Ya nggak logika aja. Dari jutaan kepala dengan otak dan semua background berbeda, masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Cuma belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan? Ngomongnya kan gitu. Nah sekarang apa bedanya? Versinya dulu 1.0, sekarang 2.0. Ya, halo semua, saya Gibran. Ini saya mau curhat dikit lah. Orang-orang taunya jadi anak presiden itu enak ya. Tapi sebenarnya banyak nggak enaknya. Yang enak tuh jadi cucu presiden. Iya bener, si Etes loncat-loncat, lari-lari, semuanya seneng. Coba kalau saya atau Kaisang yang kayak gini. Atau muncul itu ternak wabah sama ternak banteng. Gitu. Apalagi bapak saya. Dari dulu sering dibully, diejek, dikatain PKI, pelongo-pelongo. Ini saya malah bingung, kenapa ya? Ada Jokowi Mumi. Nggak tahu ini minta diawetkan atau apa. Lewatan. Nggak, tapi ini apa? Selama bapak saya jadi wali kota, jadi gubernur, dan sekarang jadi presiden, kritik-kritik, hujatan-hujatan itu memang selalu ada ya. Dan itu saya dan keluarga menanggapi itu dengan biasa sih. Jadi karena apa? Karena dengan bulian-bulian itu bisa mendatangkan keuntungan untuk saya. Jadi misalnya, oh ini ada contohnya Kaisang, ada seseorang yang ngatain, ya seperti itulah. Terus kita jawab, kita reply dengan produknya Sang Pisang. Itu benar-benar ngefek ke penjualan, kita bisa create awareness, jadi sangat menguntungkan untuk kita. Jadi dari dulu itu saya sama Kaisang ya terutama ya, kalau ada bulian ke saya, bulian ke bapak itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Jadi kalau kalian tahu saya pilih jualan martabak aja, adik saya juga pilih jualan pisang aja. Jadi kalau saya sih intinya ini, memilih suatu pekerjaan itu nggak harus selalu ikut-ikutan orang tua ya. Kalau saya sih prinsipnya, saya tuh nggak takut dianggap bodoh, saya tuh nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Saya dididik untuk memulai sesuatu tuh dari nol. Jadi kalau kalian tahu pasti saya itu pelaku UMKM dan saya itu bukan orang yang punya bisnis yang besar, bisnis yang
mega proyek atau apa, tapi semuanya itu yang saya jalankan sekarang adalah UMKM. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan semua harus dimulai dari nol, dari bawah, kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Ya ini sebagian brand yang saya punya lah. Ya itu aja sih. Yang penting sukses itu nggak instan. Dah, respect banget lah pokoknya dengan Pak Wapres. Waduh, Masya Allah. Padahal beliau anak presiden loh. Tapi beliau tidak malu untuk membuka usaha jualan martabak. Begitu juga Mas Kaisang. Beda dengan cucu yang sebelah kira-kira kan. Langsung miliaran. Tapi di sini Mas Gibran mengajarkan kita kepada generasi milenial maupun Gen Z bukan serba instan. Apalagi sampai jualan terah proklamator. Nah itu sangat berbahaya sekali. Dan saya sangat mendapat sekali dengan Bung Laksamana Soekardi. Ini ya memang masyarakat Indonesia harusnya cerdas lah. Jangan maulah kita termakan drama atau isu hoax dari mereka. Apalagi kalian yang hidup eranya Pak Harto kan, yang sampai bisa mengamati politiknya Pak Harto. Kalian pasti tahu jejak digital Bu Wati yang selalu mengkritik Pak Soeharto. Nilai kalian sendiri deh pokoknya sekarang. Cerdaslah wahai masyarakat Indonesia. Dah saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Tentunya tetap kawal, tetap dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memberantas parah koruptor-koruptor. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.